Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Pagi juga Ibu Guruku. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Luar biasa baik. Luar biasa. Sehat, semangat Sehat, Bu. Oke, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat, boleh beraktivitas, khususnya kita boleh belajar fisika pada hari ini. Saya minta kesediaan dari Ahmad untuk memimpin kita dalam doa. Boleh ya, Nak? Boleh, Bu. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ahmad sudah memimpin kita dalam doa. Ibu absen dulu ya, Nak. Fian. Ya, Bu. Ahmad. Hadir, Bu. Hadir semua kayaknya, Ibu. Oh, hadir semua ya? Oke, ya, baik. Bu, hadir semua. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu izin share screen dulu. Oke. Nah, sebelum memulai, Ibu ingin menyampaikan beberapa aturan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama di sini, Ibu harapkan pada saat jam pelajaran, anak-anak semua untuk masuk kelas tepat waktu. Kemudian diharapkan jika anak-anakku ingin bertanya, menjawab, atau menanggapi, silakan angkat tangannya. Dan diharapkan juga anak-anakku untuk tenang dan menyimak saat presentasi nanti. Nah, lanjut ya. Tolong disediakan buku-bukunya, alat tulisnya di atas meja belajar kalian. Sudah? Sudah, Ibu. Sekarang coba kalian lihat, amati benda berikut. Apa yang terjadi jika benda berikut dijatuhkan ke dalam air? Di sini ada kayu dan ada paku. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika dua benda ini dijatuhkan ke dalam air? Kalau paku tenggelam, Bu. Paku Kayu tenggelam, terapung. Kayu terapung. Kalau paku tenggelam juga. paku tenggelam dan kayu Terapung. Tapi ada kayu yang tenggelam. Tenggelam, Ibu. Kayu Oke, tenggelam juga. baik. Kita lihat ya. Nah, kalau kasusnya kayu seperti ini, berarti ada yang terapung. Nah, terapung berarti di sini ada sisi dari kayu itu yang akan di bawah permukaan air dan ada yang di atas permukaan air. Nah, kemudian kalau paku nanti dia akan tenggelam, dia akan ke dasar dari air itu sendiri. Nah, coba sekarang dari kita akan membuat tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan prinsip Archimedes dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik mampu menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi gaya Archimedes. Dan yang keempat, melalui percobaan, peserta didik mampu menggunakan pet untuk mengetahui fenomena tenggelam, melayang, terapung. Seperti itu. Nah, sekarang coba kalian buka e-learning kalian. E-learning SMA 1. Di sana Ibu sudah menautkan soal pretest. Silakan dibuka akunnya masing-masing dan silakan kerjakan soal pretestnya. Ibu berikan waktu 5 menit. Sudah selesai ya? Sudah dikirimkan? Ya, Bu. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengerjakan soal pretestnya. Nanti Ibu cek jawaban kalian di LMS-nya. Nah, selanjutnya coba kalian lihat video berikut ini.
penurunan kapal dari galangan kapalnya, apa yang kalian pikirkan? Coba. Mengapa kapal yang bisa dibilang beratnya itu bertonton bisa terapung di atas permukaan air, sedangkan tadi untuk paku dan kayu, contohnya ke paku, dia memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan kapal, tapi bisa tenggelam langsung. Mengapa demikian? Karena Karena ada gaya apung. karena ada ya kapal ya dibuat sedemikian Berlomba rupa kapalnya, ya, Bu. Bagaimana? Kurang kedengaran, Nairani? Di dalamnya ada rongga. Mungkin ada rongga di dalamnya, Bu. Ya, di bagian kapalnya ada rongga yang dibuat. Kemudian Kalau ada dari lagi. saya, Ibu, massa Apa itu, jenis Vincent? kapalnya itu lebih kecil dibandingkan massa jenis air lautnya itu. Oke, baik. Anak Vincent belajar Olimpiade tadi dong. Ya, malam. benar sekali ya. Anak Olimpiade Jawab dong. begitu. Dari Benar, Kak jawaban Ibu, atau salah benar, itu? benar. Jawaban dari kalian baik Roni, Hairani dan Vincent jawabannya benar. Nah, untuk menjawab semua ini nanti kita akan membuktikan kenapa bisa benda-benda tersebut seperti kayu, paku ataupun kapal ini bisa dalam kategori mana benda yang mengapung, melayang ataupun tenggelam. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu sudah bagi kelompoknya ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kalian buka kembali LMS kalian. Nah, di sana Ibu sudah kirimkan LKPD, modul, dan juga link pad itu sendiri. Nah, silakan kalian bekerja sama untuk buka dulu. Kalian buka. Ada link simulasi pad-nya. Sudah dibuka? Ibu. Oke. Lembar LKPD-nya jangan lupa untuk menuliskan nama terlebih dahulu. Kemudian sebelum mengerjakan di sana ada soal prediksi. Jadi sebelum mengerjakan kalian jawab dulu soal prediksinya ya. Sudah, Ibu kasih waktu kalian menjawab soal tersebut 5 menit. Sudah ya. Oke, sekarang boleh kalian melakukan simulasi pad-nya. Ibu minta kesediaan dari kelompok 1, Ahmad, dan kelompok 2 dan yang lain boleh mengikuti simulasinya yang menampilkan kelompok 1 ya dari Ahmad. Boleh Ibu. ditampilkan, Nak? Oke, Bu. Begini Kak Ibu. Iya, benar sekali. Jadi, Ibu kasih instruksi sedikit. Di bagian yang A, yang di atas itu, nanti kalian ganti-ganti bendanya. Jadi, nanti ada yang wood, ada styrofoam, ada ice, ada brick, ada aluminium. Nanti silakan dipilih, diganti-ganti. Lihat nilai dari density-nya. Oke, isi sesuai di tabel. Ibu perhatikan. Di sini Ibu harap anak-anakku untuk memperhatikan langkah-langkah percobaannya, jangan sampai ada yang terlewat. Dan mohon kerjasama dari anak-anakku untuk tidak kerja sendiri atau main sendiri ya, karena Ibu lihat keaktifan kerja kalian. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan 3 untuk mengerjakannya. Baik, Baik, Ibu. Bu. Baik, Kelompok kemarin merapat sini. Kita bagi-bagi tugas Ayo, nih. kelompok 2 kita bergabung. Nah, kan selesai prediksi kita buat. Sekarang yang kita buat adalah kita mengamati melalui pad. Bisa tenang kok, Harani. Ini Iya, ruangan kelompok lain juga kerja. bukan Rani sendiri dengan Rani kelompok. Masing-masing kelompok untuk isi tabelnya ya.
tabel pengamatannya, dan untuk mengisi analisis datanya boleh menggunakan panduan modul yang sudah terlampir di e-learning-nya. Oke, sudah selesai kan, Nak? Lagi Bu, Oke, Ibu menunggu. pengisian analisisnya ini Bu, belum juga kesimpulan. Oke, waktunya sudah cukup ya? Sudah selesai atau belum? Saya Lagi Bu, sedikit, Bu. Sedikit lagi, Bu. Kelompok 1 sudah saya sampai sudah mana? selesai Bu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Ada kendala? Kelompok 2 lagi buat kesimpulan, Bu. Oke, kelompok 3. Kelompoknya Laude, Roni, dan Vincent. Ibu, Ini Pian sudah- terbantu ketong ini, Bu. Kerja, Bu. Bagaimana? Pian ini terbantu ketong, Bu. Pian, kenapa tidak bantu kelompok 1? Tidak Ya, ada Bu. nilai keaktifanmu ya nanti dalam kelompok. Saya bantu kok, Bu. Oke, harus kerjasama. Tidak Bantu boleh lihat. Iya, harap iya. teman. Ini kita kasih masuk baru barang-barang ini buat apa kan, Bu Guru? Untuk melihat massa jenisnya, density-nya. Nanti ada pengaruh kenapa benda-benda tersebut ada kaitannya dengan kapal, kayu, dan paku tadi. Dilihat keadaannya. Sudah ya? Sudah selesai semua? Udah Bu. Oke, baik. Nah, karena sudah selesai semua, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja simulasi PET untuk density-nya. Silakan anakku Hairani. Ya, Ibu, izin share ya Ibu. Oke, sudah terlihat, Nak. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Izin mempresentasikan apa yang kami dapatkan pada saat melakukan simulasi virtual pada PET. Namun sebelum kami melakukan simulasi, tadi ada tugas prediksi. Prediksi pertama itu ada beberapa benda milik volume yang besar. Teman-teman, saya langsung di jawabannya teman-teman karena kita punya semua LKPD. Jawaban pertama itu styrofoam, kemudian kayu, es, batu, terakhir aluminium. Kemudian jawaban yang kedua, ketiga benda seperti styrofoam, aluminium, batu, bongkahan es, dan kayu dilemparkan ke dalam kolam berisi air. Apa yang terjadi pada masing-masing benda tersebut? Masing-masing benda akan mengalami keadaan terapung dan tenggelam. Dan pertanyaan prediksi yang ketiga, kami menjawab ya, styrofoam dan batu mengalami kejadian yang berbeda. Styrofoam akan terapung dan batu akan terapung. Setelah kelompok saya jawab ini Ibu, saya lanjutkan ke penyelidikan dalam hal ini menggunakan PET. Ibu, saya bacakan juga ininya Bu, kolom hasil pengamatannya Bu. Iya. Pertama, untuk teman-teman bisa lihat sambil saya bacakan. Yang pertama itu styrofoam, massanya 0,75 kg. Kemudian volumenya sama ya. Kemudian massa jenisnya atau density-nya 0,15. Volume airnya dalam bentuk liter 100,75. Nah, keadaan untuk styrofoamnya sedikit bagian tenggelam dan banyak yang di atas. Berarti ini saya simpulkan pada sama-sama dengan kelompok kami bahwa itu terapung. Kemudian untuk benda kedua ini saya langsung di kesimpulannya, ini juga terapung. Kemudian ketiganya untuk es, sedikit bagian es yang terapung. Kemudian benda keempat, benda tenggelam sampai dasar air, berarti ini tenggelam. Begitupun dengan aluminium. Untuk aluminium, benda tenggelam sampai dasar air. Jadi benda keempat sama kelima itu tenggelam. Kemudian dilanjutkan percobaan pada
Hasilnya di sini saya tampilkan ada warna benda ungu, biru, kuning, merah, hijau. Kemudian masanya teman-teman bisa lihat ini adalah hasil percobaan saya dengan kelompok. Saya lanjut untuk analisis hasil pengamatan. Nah, saya untuk jawaban pertama, data volume untuk semua benda tetap dengan massa benda semakin besar dan densitas benda juga semakin besar. Artinya massa benda sebanding dengan densitas benda. Jika dilihat dari satuan densitas kilogram per liter, maka kita peroleh persamaan untuk densitas yaitu massa dibagi dengan volumenya. Untuk kedua, untuk pertanyaan kedua, masih pada tabel kostum. Ini jawaban kelompok kami ada hubungan antara densitas benda dengan keadaan benda pada kolam air. Jika densitas benda itu kecil, maka bagian benda yang di atas permukaan air lebih banyak dan sedikit bagian yang tenggelam. Semakin besar densitas benda, yang bagian tenggelam pada air semakin besar, tapi benda tetap terapung. Dan dua benda terakhir, benda tenggelam sampai dasar kolam, seperti yang saya tadi paparkan. Ini yang ketiga sama keempatnya. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami setelah melakukan percobaan, bahwa densitas suatu benda tergantung pada massa dan volume benda tersebut. Benda-benda yang memiliki densitas kurang dari 1 kilo per liter akan terapung pada permukaan air. Namun, jika densitas benda lebih besar daripada 1 kilogram per liter, maka benda akan tenggelam. Begitu Bu, hasil penyelidikan kami pada percobaan simulasi PET. Saya kembalikan ke Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Oke, terima kasih kepada Hairani yang sudah mewakili teman-temannya untuk presentasi hasil simulasi PET-nya. Bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama Ibu. Sama Bu. Sama ya? Oke. Iya Bu. Hampir jawabannya sama. Mungkin di sini coba kalian perhatikan materi berikut. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kenapa bisa benda-benda tadi itu ada yang terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, itu semua dipengaruhi oleh yang namanya hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan terkemuka Yunani tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi bernama Archimedes. Nah, dia ini adalah seorang ilmuwan yang menguasai banyak bidang pengetahuan mulai dari fisika, matematika, teknik, astronomi sampai ke filsafat. Nah, selanjutnya bunyi dari hukum Archimedes itu adalah semua benda yang dimasukkan dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas dari zat cair itu sebesar berat zat cair yang dipindahkan atau ditumpahkan. Ini adalah bunyi dari hukum Archimedes. Dan untuk rumus dari hukum Archimedes ada dua. Yang pertama, FA sama dengan MBF dikali dengan G. MBF itu apa? MBF itu adalah massa benda yang tercelup dalam fluida. Satuannya adalah kilogram. Dan G itu adalah kecepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, rumus dari gaya angkat atau gaya apung ini juga adalah Rho F dikali dengan G dikali dengan VBF. Rho F itu adalah massa jenis fluida. G gravitasi, dan VBF adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Nah, tadi di praktikum virtual yang kita lakukan, tadi sudah mengenal yang namanya mengapung, melayang, dan tenggelam. Syarat-syarat benda dikatakan mengapung, melayang, dan tenggelam itu dipengaruhi oleh yang namanya massa jenis benda dan massa jenis fluida. Tadi sempat disinggung di awal sama
Vincent ya. Jadi kalau benda dikatakan mengapung apabila massa jenis bendanya itu kurang dari massa jenis fluida. Jadi dia ada di atas permukaan air. Sedangkan jika melayang berarti massa jenis massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Posisinya di tengah-tengah dari air. Nah, sedangkan kalau tenggelam berarti syaratnya massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Untuk penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari kapal laut, kapal selam, balon udara, hidrometer, dan jembatan ponton. Nah, untuk soalnya, contoh soalnya tolong diperhatikan. Di sini diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika ada benda yang tercelup ke dalam air tersebut dengan volume benda yang tercelup adalah 20 meter kubik, maka berapakah gaya tekan ke atasnya? Berarti kita menggunakan rumus FA sama dengan rho zat cair dikali dengan volume benda yang tercelup dalam zat cair dikalikan dengan gravitasi. Maka didapatlah 196.000 Newton. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Apakah sudah paham? Sudah paham semuanya ya? Nah, sekarang Ibu kalian buka kembali lagi e-learning kalian. Silakan kalian kerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirimkan di sana. Buka e-learningnya, silakan kalian kerjakan. Soal post-testnya Ibu sudah kirim linknya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, Ibu. Oke, apakah sudah selesai mengirim jawaban post-testnya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih buat anak-anakku yang sudah mengirimkan jawaban post-testnya. Nanti Ibu koreksi jawaban kalian. Nah, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta kesediaan dari anak-anakku, adakah yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini dari awal hingga akhir? Yang bagian yang tadi Kak Bu, hasil percobaan kapan dikatakan melayang, tenggelam, Boleh. begitu Bu ya? Iya, boleh. Silakan, Hairani. Yang pertama, kapan dikatakan dia, kalau misalnya saya salah, tidak apa-apa kan Bu? Boleh, tidak apa-apa. Nanti Ibu melengkapi, Nak. Kapan dikatakan dia melayang? Melayang terjadi jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Begitu Bu ya? Iya. Kemudian kalau untuk terapung, benda dikatakan terapung jika berat jenis benda atau massa jenis benda lebih kecil daripada berat zat cair. Ya, benarkah Bu? Kemudian yang terakhir, benda dikatakan tenggelam jika berat jenis benda lebih besar daripada berat benda zat cairnya. Atau saya salah Bu? Seperti itu ya Bu? Baik, mungkin kalimatnya lebih dibenarkan. Yang benar adalah massa jenis bendanya. Massa jenis benda dan massa jenis zat cairnya. Zat cair. Seperti itu. Ya, Oke. Nah, selanjutnya LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi pada masing-masing kelompok, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan di LMS ya. Nanti Ibu nilai untuk hasil pengerjaan kalian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk pada materi tegangan permukaan. Silakan dibaca-baca lagi modulnya, sudah ada terlampir juga, biar nanti pada pertemuan berikutnya, anak-anakku semua sudah mendapatkan sedikit ilmu untuk bisa diterapkan nanti.
Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu Guru. Lo yuk. Rahel dulu. Selanjutnya silakan teman-teman Bapak Ibu yang bertugas sebagai observer mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Untuk Ibu Rensi, semuanya sangat baik. Menurut saya semuanya sangat baik. Baik itu dari memberikan apresiasi. Tapi kalau untuk seperti kapal yang sangat besar itu, atau Ibu dekat dengan ini, Bu, dekat dengan pantai? Dekat dengan pelabuhan di Oh, dekat dengan pelabuhan. Oke, Kelilingi, berarti Bu, dia anak-anak, dikelilingi laut itu. oh iya. Dia Berarti anak dikelilingi sudah, laut sudah itu, biasa Bu. melihat kapal-kapal yang besar. Oke, persepsinya masuk dan sangat aktual dan untuk digunakan. Dan untuk menstimulasi siswa juga sangat baik. Pokoknya untuk dari saya semuanya baik. Baik itu keterampilan dalam variasi interaksi pada siswa dengan waktunya 35 menit, ya sudah lewat dari 30 menit yang sudah ditentukan. Dan sumber belajar sudah disampaikan untuk dilihat pada LMS, seperti itu juga dengan LKPD. Untuk medianya, tipeknya sudah sangat-sangat baik dan luar biasa. Untuk volumenya dan intonasi suara juga, penggunaan bahasa baik dan benar. Gesturnya juga, pokoknya semuanya baik. Untuk tahapan model PBL-nya juga sudah terlihat, sintak-sintaknya. Kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin ini, ya, ini agak harus diperhatikan lagi untuk Ibu Rensi, mungkin dari saya juga dan untuk semua kita semua ke depannya nanti. Kita lebih perhatikan ini, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, itu saja. Oke, semuanya sangat baik kalau untuk saya. Memberi penguatan juga dengan satu, Bu. Menurut saya, waktu penguatan, Ibu kurang, menyampaikan analogi, mungkin. Analoginya. Di gaya apung tadi, gaya apung benda saat di permukaan air. Atau mungkin Ibu, pernahkah kamu benda atau apa begitu, kayu kah, apa papan yang kamu celup ke air, pasti dia akan terangkat ke atas seperti itu. Mungkin seperti itu analoginya untuk gaya apung atau gaya ke atas, angkat ke atas pada air. Itu saja sih, Bu. Papan yang dicelupkan, ada sebagian potongan papan dicelupkan ke air, pasti dia kan akan naik ke atas seperti itu. Nah, itu contoh gaya apung atau gaya Archimedes. Itu saja sih, Bu, dari saya. Kalau semuanya sangat-sangat baik, angkanya 5. Terima kasih Bu Dian untuk masukannya. Dan saja tadi sudah disampaikan sebagian besar sama Ibu Dian. Tadi saya setuju sekali ya dengan yang pembelajaran yang menyenangkannya belum dapat ya Bu ya. Mungkin perlu ditingkatkan lagi apa yang bisa dilakukan. Mungkin dengan memancing siswanya untuk bercanda atau apa supaya bisa menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian tadi di awal juga Bu kayaknya kata-katanya masih sedikit kurang terstruktur ya Bu, mungkin masih pengaruh grogi atau masih pengaruh dingin atau gimana ya jadinya. Iya masih gugup jadinya di awal tadi masih kata-katanya masih belepotan lah istilahnya, belum terlalu terstruktur. Yang kayak mau menyampaikan tujuan tadi Ibu mau bilang membuat tujuan, bagaimana membuat tujuan ya? Ya itu saja mungkin. Kemudian satu lagi tadi di bagian penguatan juga tadi ya sudah disampaikan sama Ibu Dian. Kayak terlalu apa ya bisa dibilang penguatannya terlalu Ibu yang monopoli nah tadi ya. Kemudian terlalu panjang mungkin, jangan terlalu banyak kayaknya kan itu juga sudah bisa dibaca sendiri oleh peserta didik di modulnya. Nah tadi sampai waktunya terlewat 5 menit, sorry.
Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Bu Rensi, tapi luar biasa, sangat baik sekali. Terima kasih Bu Rensi. Terima kasih Ibu Endang.